Ya, kali ini gue mau buat video membahas peluang Chelsea di Premier League yang akan segera dimulai. Nah, jadi Chelsea itu di bursa transfer ini mereka sejauh ini baru dapat dua pemain, yaitu si Koulibaly sama Sterling. Dan kalau menurut gue ini pembelian yang bagus lah. Koulibaly menggantikan Rudiger yang cabut ke Madrid, terus Sterling masuk untuk ngisi di depan karena kabarnya si Timo Werner mau dipinjemin ke Juve. Nah, terus mereka minjemin si Lukaku ke Inter, balik lagi dipinjemin, lalu mereka kehilangan Rudiger sama Christensen ke Barca ya, seperti yang kalian udah tau lah. Nah, jadi dan gue baru dapat kabar nih kalau Chelsea ini eh, ngincer si Kukurelanya si Brighton yang diminati sama si Pep. Jadi Manchester City kasih penawaran 40 juta. You take it or not. Mereka nggak mau naikin dari lebih dari 40. Nah, sementara Chelsea berusaha buat ngambil alih, ngebajak, mereka nawarin 50 juta pound ke timnya si Kukurela. Nah, sekarang ya kembali lagi si Kukurelanya mau nggak dia main ke Chelsea. Kalau timnya accept 50 juta, which is itu menurut gue ya sedikit mahal lah, mungkin Kukurela 30-an lah, 30-an udah paling oke. Kalau Kukurela nggak mau ke Chelsea ya mau gimana, mau pindah kan, percuma aja timnya mau terima 50 juta. Ya kasusnya seperti Rapinya lah yang lebih memilih Barca padahal penawaran Chelsea lebih tinggi. Nah, soalnya kan si Cucurella kan jebolan La Masia dan juga keluarga negaraan Spanyol, jadi mempunyai ikatan lah secara emosional dengan Pep. Tapi itu Manchester City nggak mau naikin penawarannya. Nah, jadi memang fenomena menarik soal Chelsea ini, mereka ngincer banyak sekali pemain di transfer window, tapi banyak pemain juga yang menolak, kayak Lewandowski lah, Frenkie de Jong lah, terus si Rapinya, dan Ronaldo pun kabarnya tapi gak mau sama si Tuchel. Nah, jadi menurut gue sih udah bisa lah dibahas sedikit mengenai squadnya ya, bagaimana Chelsea mengarungi musim. Nah, jadi di posisi kiper mereka masih punya Mendy di sana dan si Kepa, tapi Kepa kabarnya mau di loan atau dijual gitu ke tim lain karena Chelsea dapat kiper baru dari Amerika Serikat, si Gabriel Slonina namanya, harganya 15 juta dolar, tapi mereka nggak langsung ambil gitu aja. Setelah tes medis mereka pinjemin balik ke klubnya yang mereka beli gitu. Jadi Kepa sepertinya nggak diminati sama Tuchel lagi, tapi mereka masih oke lah ya di kiper. Terus di belakang seperti tadi Koulibaly masuk, lalu ada si Chalobah, lalu ada si Thiago Silva juga di sana. Nah, mereka pemain belakang memang masih butuh center back sih, soalnya kan 3-4-3 Thomas Tuchel. Jadi butuh pelapis yang sepadan lah, karena misalnya ada cedera atau akumulasi, apalagi ada Piala Dunia di akhir tahun, jadi tentunya butuh penambahan di lini belakang. Mereka juga ya mengincar banyak, tapi ya itu gak ada yang mau join, gak tahu kenapa ya. Apakah memang karena masalah selera, apakah pelatihnya nggak cocok sama pemain atau sebagainya. Terus di tengah mereka juga ada ngincer si Wesley Fofananya pemain Leicester City, tapi harganya sih gila-gila ya, 80 juta. Leicester mau jual Fofana 80 juta pound baru dilepas. Gila sih, harga segitu it doesn't make sense, gak masuk akal. Pemain yang secara nama biasa banget dan belum bisa menunjukkan sesuatu yang wow, jangan sampai nanti kayak Grealish 100 juta useless. Kalau mungkin kisaran 30 juta 40 juta masih oke lah. Ya kita lihat seperti apa, gosipnya seperti itu yang gue tahu. Dan di belakang itu masih ada Aspi, ada Alonso di wingback, ada Chilwell. Nah, tapi kabarnya kan si Alonso sama Aspi mau diincar sama Barca, cuman Chelsea nahan dulu. Nah, sepertinya ada ada sangkut pautnya lah terhadap Cucurella kan main di kiri ya, wingback kiri. Nah, kalau misalnya dapat mungkin Alonso
ataupun Aspi salah satu bisa dilepas ke Barcelona. Tapi sejauh ini mereka nahan dulu, mungkin karena jealous ya, lihat Barcelona banyak sekali pemain yang join ke sana, tetapi mereka ngincer banyak, gak ada yang mau, kasihan sekali memang. Nah, terus ada Reece James juga ya. Nah, terus di tengah itu mereka masih ada Jorginho sama Kante seperti biasa, cuman Kante sempat digosipin juga mau dijual, cuman masih abu-abu lah. Lalu ada Mason Mount juga di sana, ada Ziyech juga kabarnya mau dijual, sempat digosipin ke Milan tapi batal, dan bursa transfer masih ada sebulan lagi berjalan, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Lalu ya praktis pemain tengahnya masih kurang ya gue lihat, karena Jorginho, Kante, terus Ross Barkley ya nggak bisa diharapin, Loftus-Cheek apalagi nggak bisa diharapin. Jadi mereka masih butuh pemain tengah juga sih gue bilang. Selain jadi center back, mereka butuh beli satu lagi yang bagus. Terus di pemain tengah mereka butuh. Tapi kalau Fofana 80 juta mereka ambil, gila sih itu terlalu ekstrim lah, terlalu perjudian besar, karena ya kualitasnya belum sama sekali terlihat lah, walaupun udah bermain di IPL juga gitu ya. Yang jelas mereka butuh pemain di tengah. Nah, kalau untuk winger mereka udah banyak lah pilihannya, karena di depan mereka itu punya si Pulisic, ada si Kai Havertz di depan, terus asumsi Werner di loan-nya, mereka datang Sterling, terus ada si Odoi juga di sana, dan ya di depan juga mereka nggak punya real striker ya, karena Lukaku dipinjemin. Jadi Chelsea menurut gue pasti akan mencari satu pemain depan lagi yang posisinya nomor 9 lah, tapi Ronaldo nggak diminati sama Tuchel. Nah, kemungkinan mereka ambil pemain lain, mungkin masih tahap nego-nego seperti apa, kita lihat seperti itu ya. Nah, jadi kalau melihat skuadnya seperti ini ya, jujur gue bilang skuad Chelsea termasuk bagus di Premier League ya, karena setiap lini itu mereka punya pemain yang bisa bermain, dan pelapisnya juga masih kurang lebih sama lah levelnya. Cuman kan sekarang yang menjadi kendala kalau menurut gue pribadi itu ada di Tuchel ya, pelatihnya, karena dia punya sistem 3-4-3 yang sama sekali tidak mau dirubah ke sistem lain. Misalnya bermain 4-3-3 gitu, dia nggak mau, dia tetap kekeh main 3-4-3. Nah, sementara kita tahu lah di musim lalu Chelsea di awal-awal pekan memuncaki klasemen, setelah itu turun drop sampai ketinggalan belasan poin dan nggak bisa ngejar buat title, karena si Tuchel memang terlalu keras orangnya, tidak mau adaptasi ke pemain yang dia punya. Jadi gue bilang sih kendalanya di masalah komunikasi ya. Tuchel itu terlalu egois lah orangnya kalau gue bilang, jadi pelatih terlalu keras, egois, sehingga dia tidak mau mendengarkan anak asuhnya itu melihat anak asuhnya sesuai sistemnya seperti apa gitu kan. Dan masalahnya di komunikasi juga sih, karena dia memang pada saat friendly match terakhir lawan Arsenal yang dibantai 6-0, dia juga bilang tim ini gak bisa siap untuk bermain di kompetisi karena terlalu buruk kualitasnya. Dia bilang seperti itulah. Dan ya, gue bilang sih terlalu negatif lah auranya si Tuchel. Jadi ya, kalau Chelsea terseok-seok di awal-awal liga sih gue nggak heran ya, karena memang untuk menjalani liga itu yang ketat, apalagi pesaingnya sekarang sudah banyak beli pemain juga dan merombak isi pemainnya dan staffnya. Tidak dibutuhkan ego, skill itu tidak nomor satu. Yang nomor satu itu adalah kekompakan, chemistry, mau melebur menjadi satu. Nah, si Tuchel ini kalau memang dia seperti itu, gak mungkin PSG pecat dia pada saat sebelum di Chelsea kan. Nah, jadi gue bilang, gue gak yakin sih kalau misalnya Tuchel masih keras ya hatinya, kepalanya. Tapi kalau dia bisa berubah jadi
yang lebih melunak, menyesuaikan sistem dengan pemain yang dia punya, main 4 back, 4-3-3, 4-2-3-1, tidak 3-4-3 terus. Chelsea bisa menjadi pengganggu lah di perebutan title juara. Nah, jadi kita lihat seperti apa peluangnya. Bursa transfer masih ada 1 bulan ke depan. Yang jelas mereka incar Cucurella 50 juta mau nikung City. Terus Fofana 80 juta digosipin juga di sana. Dan seperti apa nanti ke depannya kita lihat. Semoga pergerakan transfer window ini semakin seru untuk disimak. Thanks for watching.